Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, pada pagi hari ini kita mengkaji kembali hadis arba'in yang ke-23, yaitu semua kebaikan adalah sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'atikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Abu Malik Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu bagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memperberat timbangan kebaikan. Ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat adalah nur, cahaya. Sedekah adalah burhan, bukti nyata. Sabar adalah pelita, dan Al-Quran adalah hujjah, argumen yang membela atau menuntutmu. Semua orang berusaha, ia pertaruhkan dirinya, ada yang untung dan ada yang merugi. Riwayat Muslim. Fikul hadis ini atau kandungan hadis ini, yang pertama adalah hikmah yang sangat berharga. Rasulullah SAW seringkali menasihati para sahabat dengan lafaz yang singkat namun jelas, mencakup semua kebaikan dan peringatan dari semua kejahatan. Tidak ada kerancuan pada lafaz dan maknanya. Hadis ini sangat penting sekali, bahwa hadis ini mencakup berbagai pengarahan yang mengagumkan dan hikmah yang sangat berharga. Juga sebagai nasihat yang dilarang dari orang yang perkataannya tidak bersumber dari hawa nafsu, tapi dari wahyu yang diturunkan kepadanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa dalam hadis ini toharoh dan pahalanya. Insyaallah ini toharoh ini merupakan syarat sahnya ibadah. Ibadah apa? Salat. Dan perlambang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah menjelaskan bahwa toharoh yang dilakukan orang-orang mukmin terhadap badan dan pakaiannya adalah refleksi dari keimanannya. Dengan niat toharoh karena Allah Subhanahu wa taala, kita berwudu, maka berguguranlah dosa-dosa kecil kita. Bahkan dari ujung-ujung kuku kita itu berguguran tuh dosa-dosa kecil.
jika taharahnya sempurna. Dan karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya ketika kita bertaharah, kita berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan ya setelahnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang wudunya sempurna lalu dia mengucapkan kalimat syahadat setelah berwudu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bakalan masuk surga dari 8 pintu yang dia suka masuknya dari mana. Tinggal pilih. Mau nggak kira-kira? Suruh masuk surga dari 8 pintu, kamu mau masuk dari mana saja? Kamu pilih. Kira-kira enak gak itu? Itu baru dari wudu saja. Wudunya yang sempurna, syarat dan rukunnya terpenuhi, ya. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar mensucikan badan kita tapi juga jiwa. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca syahadat, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk surga dari 8 pintu. Kamu mau masuk lewat mana? Silahkan kamu masuk. Pilih. Ini Masya Allah tentang taharah ini. Jadi wudu jangan main-main, jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa, ya. Dimulai dari syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Jangan sampai tangan kita ada yang tidak terbasuh, atau kaki kita, atau wajah kita. Ya, kalau ada yang belum terbasuh, maka tidak sempurna wudunya. Maka dia harus diperhatikan dalam hal taharah ini. Perhatikan dalam wudu ini, bagaimana wudu ini dihayati betul. Ketika kita membasuh tangan, kita hayati bahwa tangan ini mungkin pernah berbuat buruk kepada orang lain. Kita sedang membasuh muka, kita hayati, mungkin mata kita pernah melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitupun kaki. Kita basuh, kita hayati bagaimana kaki ini melangkah. Jangan-jangan kita sering melangkah kepada hal-hal atau tempat-tempat yang bermaksiat. Kita renungkan, jadi tidak hanya sekedar membasuh, ya, dalam berwudu, tapi juga kita merenungkan bagaimana wudu ini, ya, bisa menggugurkan dari dosa-dosa karena kita hayati betul. Kalau kita sadar dalam berwudu saja dan wudunya sempurna, ya, syarat dan rukunnya Masya Allah, ganjarannya surga. Ya, baru berwudu, belum ngomongin sholat berjamaah, nanti kita bahas nanti juga sholat berjamaah. Itu yang kedua adalah wudu, ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang senantiasa menjaga wudunya, ya, menjaga wudunya, dia nanti di yaumil akhirat wajahnya akan bercahaya, ya. Wajahnya akan bercahaya karena dia menjaga wudunya. Kemudian wudu merupakan kunci surga. Tadi yang saya katakan bahwa dari wudu sempurna aja bisa masuk surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar, ya, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar? Saqar itu neraka. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Al-Mudaththir ayat 42-43. Dengan demikian, sholat merupakan penyelamat dari neraka dan jalan menuju surga. Sedangkan toharoh adalah kunci dari sholat.
Sekarang kalau gimana mau sholatnya khusyuk diterima Allah Subhanahu wa taala kalau dari toharohnya tidak benar. Kalau dari toharohnya tidak sempurna, maka dari itu hal yang pertama yang harus kita sempurnakan adalah wudu, toharoh. Baru insya Allah Allah akan karuniai kekhusyuan dalam sholat kita. Ketika kita sholatnya khusyuk, insya Allah ya Allah akan terima. Kemudian kita menghayati apa yang kita baca dalam sholat, menghayati betul. Makanya kalian kemarin sudah saya wajibkan untuk menghafal bacaan-bacaan sholat beserta artinya. Nah, ini penting sekali. Minimal paham apa yang kita baca, sehingga itu akan menjadi khusyuk dalam sholat kita karena kita paham apa yang kita baca. Kaitannya dengan wudu merupakan kunci surga, ya, karena memang sebelum melaksanakan sholat 5 waktu, ya, wudu ini adalah menjadi kunci, ya, seorang bisa masuk surga. Karena tadi banyak orang yang tidak melaksanakan sholat sehingga masuk ke dalam sakor, ya, karena mereka tidak mengerjakan sholat. Nauzubillahi min dzalik. Tidaklah seorang muslim berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian ia bangkit dan sholat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan, melainkan wajib baginya masuk surga. Riwayat Muslim. Tidaklah seorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan ia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia suka. Riwayat Muslim. Berikutnya adalah wudu itu merupakan cerminan dari keimanan, ya. Kenapa? Karena ada seorang yang senantiasa menjaga wudu, ya. Itu siapa yang bisa menjaga wudu? Hanya satu, yaitu orang mukmin. Orang mukmin dia selalu menjaga wudunya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan ada yang menjaga wudu selain orang yang beriman. Kenapa dia bisa menjaga wudunya? Karena satu tadi, dia ingin terlepas dari dosa-dosa. Yang kedua, dia ingin, ya, badannya, fisik, jasmani dan rohaninya suci, bersih, sehingga ingat Allah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya menjaga wudu ini pada saat mau sholat saja. Setelah kita mandi, ya, setelah kita mandi sehari bisa berapa kali? 2 kali, pagi dan sore. Setiap kali habis mandi kita berwudu, ya, kita berwudu. Bahkan, ya, ada seorang yang sudah berwudu kemudian batal wudu lagi, saking dia ingin menjaga wudunya. Karena pahalanya luar biasa, ya, dengan berwudu bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, inilah hanya orang mukmin yang beriman kepada Allah yang mampu melaksanakan itu. Oleh karena itu, ambillah bagian ini, bahwa kita seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, hendaknya kita menjaga wudunya. Tidak hanya mau sholat, tapi juga di luar sholat. Kemudian membersihkan hati. Nah, ini toharoh juga membersihkan hati. Toharoh tidak akan ada gunanya jika hanya sebatas mensucikan anggota badan, ya,
dan tidak diiringi dengan toharah batin. Jadi badan kita ini harus terbebas dari apa? Najis ya. Yang menempel di tangan kita, di kaki kita. Tetapi tidak hanya itu ya, tapi juga kita harus membersihkan hati melalui wudhu itu. Tadi yang saya katakan bahwa dari mulai kita membasuh tangan, kita renungkan tuh, tangan kita pernah gunakan untuk apa. Semua anggota badan yang kena terbasuh ya oleh air wudhu ini, kita renungkan, kita hayati, ya kita tadaburi, pernah melakukan dosa apa ya, sehingga ya dengan air wudhu itu terbasuh semua anggota badan yang disyariatkan, lalu berguguranlah dosa-dosa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan kaum Nabi Lut alaihissalam tentang Nabi Lut dan pengikutnya yang tidak mau berbuat zina. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Jangan sampai kita berpura-pura mensucikan diri. Berawal dari kesadaran kita bahwa mensucikan diri, ya mensucikan hati maupun jasmani, itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah tahu fadilah tentang wudu, maka mulai dari sekarang berwudu harus kita hayati dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita resapi dari semua anggota-anggota badan yang terbasuh oleh air wudu pernah melakukan kesalahan, sehingga kita sadar betul ya, kita mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran, terutama dosa-dosa yang kecil. Berikutnya dari hadis ini adalah zikrullah. Nah, ini zikrullah. Zikrullah ini adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir kepada Allah, maka dia semakin bersyukur kepadanya. Dan seorang yang bersyukur kepada Allah, ya, berarti dia memiliki keimanan dalam hatinya. Dan pasti Allah memberikan ketenangan, ketentraman hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah yang khusyuk, penuh penghayatan, ya. Ketika kita membaca subhanallah, maha suci Allah, kita membayangkan Allah itu suci dari segala macam kotoran, dari segala macam ya hal-hal yang mengkotorinya. Kita renungkan, kita bayangkan subhanallah, kita memujinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bayangkan betapa diri ini kotor dari segala macam dosa. Kita menyebutkan subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Mendapat 20 kebaikan dan menghapus dosa 20 dosa keburukan. Mendapati 20 kebaikan dan menghapus 20 keburukan dari dosa. Insyaallah kita membaca subhanallah dengan penuh penghayatan, ya, bukan hanya sekedar mengeluarkan di mulut saja subhanallah, 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 tanpa menghayatkan, tanpa menghayati ya dari kesucian diri ini, ya, dari segala macam bentuk dosa yang pernah kita lakukan, lalu kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pahalanya mengisi langit dan bumi. Dia mendapatkan dari sehal yang sama 20 kebaikan, ya, dan 20 mendapat penghapus dari keburukan, dari dosa.
Ini baru zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita sunahkan setiap pada sholat fardu. Bahkan jauh dari itu, kenapa nggak kita coba di luar sholat? Ya, subhanallah, subhanallah. Yang ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita juga mengucapkan subhanallah. Kita mendapatkan kenikmatan, lalu kita ucapkan alhamdulillah. Lalu kita melihat keagungan Allah, lalu kita ucapkan Allahu akbar. Sungguh kalau kita hayati zikir ini, itu akan menjadi menambah keimanan kita dan ketenangan hati kita. Ketenangan hati kita. Semakin banyak zikirnya, semakin tenang hatinya. Kalau sudah hatinya tenang, maka berfikirnya pun juga akan tenang. Kalau berfikirnya tenang, maka akan menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Allah akan memberikan solusi-solusi dari semua permasalahan yang dihadapi. Karena tenang hatinya, tenang pikirannya, hasilnya pun juga akan bagus. Hasilnya pun akan baik karena sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ketenangan ini mahal sekali, ya. Ada orang yang susah tidur, hatinya gelisah, tidak tenang karena terlalu banyak dosa-dosa yang dilakukan. Ada orang yang gampang tidur juga ada, tetapi tetap hatinya masih gelisah, masih tidak tenang. Ada orang stres, ya, orang pusing, dia tidur obatnya, tidur pulas. Ya, tapi bangun tidur tidak merasakan kenikmatan. Yang ada pusing, yang ada mikirin lagi, stres lagi. Ya. Obat dari stres itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi stres, lagi banyak permasalahan, zikir aja yang banyak. Insya Allah Allah berikan ketenangan, sakinah. Ya. Ketenangan itu ya tidak bisa dibeli oleh harta. Hanya bisa dilaksanakan melalui zikir kepada Allah SWT. Gimana tidak Allah tenangkan hatinya? Karena saat dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar, hatinya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Segala puji baginya, Tuhan semesta alam, Allah yang maha besar. Tidak ada Tuhan selainnya yang patut disembah. Ketika hatinya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung turunkan ketenangan hatinya. Dan kita meyakini ketika Allah memberikan ketenangan, itu dosa juga berguguran. Insya Allah dosa-dosa ya berguguran. Allah ampuni itu dari zikir-zikir yang kita lantunkan. Karena zikir ini juga mengasah, membersihkan hati dari segala macam kotoran. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang senantiasa mengotori hatinya dengan dosa-dosa, dengan maksiat. Berikutnya dari hadis ini adalah menjelaskan tentang sholat. Sholat ini adalah cahaya, ya. Sholat fardu terutama adalah kewajiban, ya, dan rukun pokok dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW bahwa sholat adalah cahaya yang bisa menuntun pelakunya kepada jalan kebenaran, ya, dan mencegahnya dari kemaksiatan. Nur, ya, cahaya yang dia nanti, cahaya ini
juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayah, sehingga dia mampu membedakan dari hasil sholat yang khusyuk, yang lillahi ta'ala, yang benar syarat dan rukunnya terpenuhi sempurna, maka dia Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya padanya, hidayah baginya, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga kenapa sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah dari perbuatan yang buruk, anil fahsyai wal munkar, ya, mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk dan kemungkaran, karena sholatnya menghadirkan, mendatangkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah padanya, sehingga dari kualitas sholat yang dia jaga, kesempurnaannya, dia mampu membedakan antara yang buruk, yang baik maupun yang buruk. Nah ini ya, dalam sholat Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya. Nah, cahaya di sini adalah cahaya secara batin, ya, secara batin yang menerangi jalan hidayah dan kebenaran. Jadi kalau kita jalan di kegelapan malam, tidak ada lampu sedikit pun, tidak ada cahaya sedikit pun, di situ ya, jalan tersebut belum pernah kita lalui, bahkan kondisinya mungkin terjal, terasa terjal dan curam. Kira-kira kita berjalan seperti apa? Apakah jalannya cepat, lambat, ya, atau kita meraba-raba depan kanan kirinya, karena tidak sedikit pun terlihat sesuatu, sangat gelap sekali. Apa yang terjadi? Bisa jalan apa enggak? Bisa jalan, tapi jalannya kesulitan karena kita tidak bisa melihat. Bahkan bisa nyasar kemana-mana. Apalagi kalau itu di hutan, apalagi di hutan. Misalkan di depan ada hutan, ada hewan buas, ya, ular misalnya yang berbisa keinjak karena tidak terlihat, atau misalkan macan kesenggol, ketendang, atau binatang buas lain yang keinjak karena tidak tahu apa yang ada di depan mata kita, saking gelapnya. Itulah gambaran orang yang tidak sholat. Dia hidup tapi sama Allah tidak dituntun kepada jalan kebaikan, seakan-akan dia gelap, ya, kesana nubruk, kesini nubruk, dan tidak bisa berjalan dengan mulus, dengan lancar. Bahkan yang ada adalah kemudorotan. Bisa jadi, ya, jalan di kegelapan malam, apalagi kalau pinggirnya jurang, bisa jadi dia masuk jurang. Itu ibarat orang yang tidak mengerjakan sholat. Dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sholat ini adalah kebutuhan, di mana seorang hamba butuh ketenangan jiwa ada di dalam sholat. Dia butuh pertolongan dari segala macam persoalan hidupnya, butuh pertolongan itu ada dalam sholat. Dia butuh komunikasi hamba dengan Tuhannya di saat dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholatnya. Dia mengagunkan Allah, dia mensucikan Allah, dia bersyukur kepadanya. Semua ada Allah fasilitasi dalam sholat kita. Maka jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap sebagai sholat ini beban kehidupan. Jangan hanya sekedar sholat ini dipandang sebuah kewajiban, tetapi kebutuhan kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang dhaif, yang butuh pertolongannya. Maka dalam sholat itulah Allah Subhanahu wa taala banyak
mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya serta pertolongannya kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang serius dalam sholatnya, khusyuk dalam sholatnya, lillahi ta'ala dalam sholatnya. Allah berikan cahaya itu, Masya Allah, sehingga setelah sholatnya pasti orang-orang setelah sholat, kalau sholatnya benar, dia mendapati kebahagiaan, ketenangan. Benar gak? Ya, kita dalam perjalanan nih, mampir sholat dulu. Ya, kalau dalam perjalanan jauh melebihi dari 80 km, kita harus sunnahnya di jamaah atau qashar. Itu sunnah. Ya. Setelah melaksanakan sholat itu, kita lanjut perjalanan. Masya Allah, coba gimana rasanya? Hatinya tenang, bahagia. Alhamdulillah sudah sholat. Jadi di jalan itu sudah nggak kepikiran lagi, aduh saya belum sholat, gelisah. Ya. Aduh saya belum sholat. Apalagi kalau udah lewat lagi, misalkan dekat lagi perjalanannya, nggak sempet sholat dulu, nggak sempet mampir dulu ke masjid. Ya. Ini pasti hatinya gelisah. Terbukti kan? Ya, seorang beriman yang biasa melaksanakan sholat lalu di perjalanannya dekat nih, dia tidak berhenti dulu untuk sholat nih, pasti gelisah hatinya, tidak nyaman, bahkan ngerasa takut. Aduh, jangan sampai masuk ke waktu sholat yang lain. Misalkan belum sholat duhur, udah mau masuk ke sholat asar, pada perjalanannya pendek, tidak jauh, dia belum sholat, pasti hatinya was-was. Hatinya akan diliputi dengan ketakutan, cemas, karena dia takut dosa. Karena meninggalkan sholat itu dosa, termasuk dosa kecil, besar, apa sedang? Dosa besar, na'udzubillah. Nah, ketika dia dalam perjalanan sudah melaksanakan sholat, maka langsung sama Allah dikasih kebahagiaan, ketenangan. Perjalanannya pun jadi indah. Ya, berapa banyak ini perjalanannya nggak terlalu jauh, tapi banyak yang meninggalkan sholat. Mohon maaf, misalkan driver, supir, ya, karyawan yang diberikan tugas perjalanan dinas, para santri, para siswa yang sedang healing, jalan-jalan ke wisata. Ya, padahal perjalanannya tidak sampai melebihi dari 85 km. Tapi dia lupa mengerjakan sholat, bahkan nggak mau berhenti, masjidnya udah banyak dilewati. Nah, ini pasti menimbulkan kegelisahan dalam hatinya, yang pasti menambah dosa kalau dia sampai meninggalkan. Ya. Kembali lagi bahwa cahaya sholat berjamaah. Nah, ini cahaya sholat berjamaah. Jika seorang muslim senantiasa melakukan sholat secara berjamaah, maka ia akan memiliki cahaya di atas cahaya. Nur ala nur, ya, cahaya di atas cahaya. Jika dilaksanakan berjamaah di masjid, maka cahayanya akan semakin sempurna. Tentu ini adalah kemenangan dan keberuntungan. Inilah indahnya seorang muslim, untungnya menjadi seorang muslim. Ya, dalam melaksanakan sholat berjamaah saja Allah memberikan cahaya di atas cahaya. Ya. Ia akan masuk surga lebih dahulu bersama para muqarrabin. Jadi kita kalau menjaga sholat berjamaahnya, insya Allah masuk surganya duluan bersama orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merindukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang muqarrabin. Termasuk kita yang mendirikan sholat berjamaah 5 waktu, termasuk kita muqarrabin juga.
Maka kata Rasulullah SAW, ini orang-orang kita ini insya Allah akan duluan masuk surganya. Mau nggak? Mau, masya Allah. Siapa orang Muslim yang belakangan masuk surganya? Kategori dari segi kekayaan, dialah orang yang paling kaya, orang kaya Muslim, ya, soleh, itu masuk surganya belakangan. Masuk surganya belakangan kata Rasulullah SAW. Maka ada triknya, strateginya. Kita hidup di dunia boleh kita menjadi orang yang kaya, yang soleh, yang dermawan, ya, sampai wafatnya masuk surga. Tapi nanti pada saat, ya, wafat, kita sudah memberikan wasiat misalnya kepada anak-anak, tolong ini semua harta kekayaan ini, sebagian warisan, sebagian besarnya disedekahkan kepada umat Islam. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Siti Khadijah, yang dilakukan Abdurrahman bin Auf, ya, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hartanya Siti Khadijah saat meninggal hanya memakai kain yang lusuh. Padahal harta kayanya berlimpah, tapi beliau sudah sedekahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat wafatnya tidak memiliki kekayaan, hanya pakaian yang dia punya aja yang dia pakai. Itu pun sudah lesu pakaiannya. Ya. Inilah sesungguhnya orang-orang kaya yang muslim, yang beriman dan bertakwa. Dia meninggalkan, ya, harta kekayaannya itu dijadikan sebagai sumber sedekah, sebagai sumber ibadah kepada Allah, investasi di akhirat kelak. Ya. Kan dihisab tuh nanti. Ya. Maka insya Allah kalau sudah meninggalnya, udah habis kekayaan, sudah disedekahkan, dibangunkan pesantren, ya, dikasih kepada majelis ta'lim, dikasih kepada anak-anak yatim, ya, kaum duafa, jompo dan sebagainya. Dia meninggal dalam keadaan sudah tidak punya harta lagi. Bagaimana yang begini? Insya Allah dia bisa masuk surga duluan, karena sudah harta sudah dikeluarkan semua. Yang jadi belakangan itu karena saat dia meninggal hartanya masih banyak, ya, hartanya masih berlimpah. Syukur-syukur keluarganya, ya, bisa mensedekahkan itu harta sebagai penolong dia di alam barzakh, sebagai penolong dia di akhirat kelak. Insya Allah akan menyelamatkan. Dia masuk surga tapi belakangan. Mau duluan atau belakangan? Masuk surga, ya? Yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Betul, masya Allah. Mau duluan atau belakangan? Ya, jauh lebih bagus adalah yang duluan. Ya, duluan masuk surga, masya Allah. Belakangan masuk surga itu, bayangin berapa juta manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, antriannya panjang banget. Ya, tapi beruntunglah seorang muslim, dia tetap masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 5 waktu dengan berjamaah akan berjalan di atas sirat secepat kilat. Ia masuk surga bersama rombongan pertama pada hari kiamat. Ia datang dengan muka berseri bagaikan bulan purnama. Ini orang yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Nanti melewati jembatan Siratal Mustaqim, ya, sirat, jembatan siratnya yang dikatakan katanya, ya, jalannya sangat licin, tajam, ya, kecil, sempit. Bagi orang yang tidak beriman, dia akan jatuh ke dalam api neraka. Bagi orang yang menjaga sholat berjamaah, dia akan jalan, lari secepat kilat, ya, zep, langsung surga, ya. Insyaallah itu. Jadi jangan dianggap sepele di sholat berjamaah ini. Dia akan melewati sirat secepat kilat, zep,
Masya Allah. Dan wajahnya ini, kata Rasulullah SAW, ya, dia berseri-seri bagaikan bulan purnama. Itu tadi bercahaya, senang saking gembiranya. Ya, tadi dikatakan bahwa salat ini Allah berikan cahaya. Ya, Allah berikan hidayah. Ketika dia nanti di akhirat, wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Ya. Beliau juga bersabda, berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, ya, bahwa pada hari kiamat ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Ya. Yang berjalan dalam kegelapan ini susah-susah payah ke masjid. Apalagi kalau di sini kan dekat, ya. Tapi kalau misalkan tinggalnya banyak di pegunungan, jalannya terjal, masjidnya jauh, dia jalan. Lalu di subuh hari, di isya, di subuh gelap kan malam. Ya. Maka nanti orang-orang yang menjaga sholat berjamaah ini, Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di yaumil akhir kelak. Nah, ini hadis ini menjelaskan juga tentang salat adalah cahaya. Yang kelima, sedekah merupakan burhan, bukti. Ya, sedekah merupakan bukti, burhan. Bukti bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya ruh seorang mukmin akan keluar dari badannya dengan bersinar seperti sinar matahari. Ruh seorang muslim mukmin akan keluar dari badannya seperti sinar matahari. Argumen yang kuat yang juga disebut burhan karena maksudnya sangat jelas. Demikian halnya sedekah, ia adalah burhan bagi kebenaran iman. Kebenaran iman seorang muslim, kerelaan dalam memberikan sedekah adalah pertanda adanya keimanan dan pertanda bahwa ia merasakan keimanan di dalam kalbunya, sehingga dia harta yang dikeluarkan udah nggak dipikir-pikir lagi. Ya, dia meyakini betul bahwa harta yang dikeluarkannya berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran maupun hadisnya. Dia keluarkan sebagian hartanya, tidak disuruh semuanya, ya kan? Hanya sebagian aja. Setiap kita mendapatkan rezeki, keluarkan sebagiannya. Ya, hanya sedikit. Ya, tapi kalau dia banyak, alhamdulillah. Ya, setiap mendapatkan rezeki ada bagian buat orang lain yang berhak. Maka kita keluarkan sedekahnya. Tetap kita hitung-hitung nih sedekah ini, dihitung nggak kita sedekahnya? Boleh nggak hitung? Boleh. Ya, kita menghitung uang kita berapa yang kita sedekahkan berapa. Boleh dalam perencanaan seperti itu. Ya. Tetapi dalam mengeluarkan sedekah kita sudah yakin kepada Allah. Tidak lagi di pikiran, tapi meyakini bahwa sedekah ini ya menjadi burhan tadi. Burhan itu adalah bukti bahwa kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang kita sedekahkan Allah akan balas ya berlipat-lipat ganda. Allahu yudha'ifu liman yasha, ya. Bahkan Allah berikan pahalanya, Allah kembang biarkan menjadi 700 kali lipat. Ya. 700 kali lipat. Bahkan bisa jauh lebih dari itu. Maka harta yang sebaik-baiknya harta adalah yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi investasi di akhirat kelak. Baik, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini masih belum selesai sebetulnya. Masih ada tentang sabar,
adalah dia, adalah sinar. Ya, kemudian Al-Qur'an merupakan hujah. Ya. Kemudian ya tidak ada jual beli kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Panjang hadis ini kalau kita kaji syarahnya. Ya, minimal apa yang sudah kita kaji tadi, ya. Tentang wudu, toharah, tentang salat, tentang sedekah, ya. Tentang salat berjamaah, ya, insyaallah kita sudah mengkaji hadis yang arba'in ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan hidayah, kita mampu melaksanakan taharah wudu dengan sempurna sehingga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu kita bisa menjaga salatnya dengan berjamaah yang Allah berikan pahala yang berlimpah ruah. Kemudian kita menjaga sedekahnya, ya. Menjaga sedekah karena sebagai bukti bahwa kita orang yang beriman. Lalu kita menjaga zikirnya, zikrullah, ya. Minimal subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Kita alhamdulillah bisa mengistiqomahkan zikir ma'surat, ya. Dan zikir-zikir lainnya yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka insyaallah hati ini akan selalu tenang dan bahagia. Insyaallah mengalami kebahagiaan yang luar biasa, sehingga kesuksesan mudah diraih insyaallah. Demikian kajian pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.